Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dwanisa. Nomor absen saya 19. Kita langsung saja. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah. Kita langsung saja. Masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia, saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan pemerintah. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas praaksara Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, menghindari dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga, VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatannya, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Langsung saja materi berikutnya, yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Lalu muncullah kaum patriot, dan yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew. Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, dan Aceh, dan membuat angkatan perang. Batav ingin mengambil semua daerah kekuasaan VOC. Louis memimpin Batav dan menunjuk Daendels untuk bertugas. Yang pertama, tugasnya mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan yang dibuat Daendels yang pertama adalah kebijakan pertahanan. Yang pertama, memperbanyak jumlah pasukan, yaitu 18.000 orang pribumi, membuat angkatan Legiun Mangkunegara, membuat Jalan Raya Anyar sampai Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan: mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 kresidenan. Lalu kebijakan keadilan. Yang pertama yaitu orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi itu setara. Membuat peraturan pemberantas korupsi. Lalu kebijakan sosial ekonomi. Melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian. Menjual tanah kepada swasta. Lalu saat Daendels ditugaskan, ternyata dari kebijakan tersebut adanya kesalahan yang dimana tanah yang dijual kepada swasta itu hasilnya untuk diri sendiri, sehingga Daendels pun dipecat dan diturunkan jabatannya. Lalu Janssens pun dipilih.
Pada 1806, Johnson terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Johnson meminta Legiun Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian Tuntang, yang dimana isi tersebut Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda diperkerjakan di pemerintahan Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk dengan prinsip yang pertama, segala kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, lalu semua tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan, lalu kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah, adanya ketentuan-ketentuan, yaitu petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah, harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Lalu saat masa Raffles adanya banyak kendala. Yang pertama, kurangnya pengawasan. Bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan, sehingga pada 1815 Raffles diganti John Vendel. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan yang dimana harus melakukan penanaman tanaman di negara jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya yaitu petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Lalu penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1860 terbit 2 buku, Sticker Contracten oleh Franzen, Max Havelaar oleh Douwe Sticker. Sejak itu, sistem tanam paksa mulai dihapus, lalu diganti dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Kebijakan pintu terbuka yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka yaitu perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampak yang dihasilkan yaitu memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan materi yang terakhir
yaitu politik etis. Program politik etis. Yang pertama, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk, penyimpangan dari politik etis, yaitu edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, lalu emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampak yang ditimbulkan adalah pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi. Mungkin itu saja materi dari saya, sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.